Biar firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan aku berdoa Tuhan setiap kami semua, kami percaya biarlah Engkau yang terus Tuhan berkata-kata. Setiap hari kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan pesan-Mu bagi setiap hidup kami dan keluarga kami. Urapi hamba-Mu, berikanlah pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, shalom. Buat kita semua shalom, haleluya. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam setiap kolom komentar ya. Terberkati setiap hari ya lewat channel Pastor Deso. Ya lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara mengikuti. Atau secara sederhananya saudara bisa menulis terberkati. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Sambil juga kita tap-tap layar, sambil juga kita share channel ini. Saudara bisa repost, saudara bisa share di grup-grup yang kita punya atau di status kita. Saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari berbagi gift jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktu, setiap harinya. Thank you yang sudah menulis ya, terberkati setiap hari dari Singapura. Ya Bu Sarali, Tuhan memberkati selalu dalam setiap hidupannya. Bu Mariate dari Sumba, Tuhan memberkati ya dalam setiap hidupannya. Lalu kemudian ada dari Surabaya, Yekuyai, God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua dari Surabaya. Haleluya. Bu Eni dari Jepara, Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Jepara. Opung Erlan, ya dari Jakarta Utara, Tanjung Priok, Tuhan memberkati. Bu Acen Lim, ya dari Kapuk, Jakarta, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua ya. Bu Maurin dari Solo, ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Patrick Beginda, God bless you juga, Tuhan memberkati ya. Bu Ira Puspita dari Banyuwangi, Bu Maurin dari Solo, Tuhan memberkati. John dari Ambon, Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupan kita semua ya. Sambil kita tap-tap layar pada kesempatan hari ini, saudara, saya percaya setiap kita semua yang datang dengan hati yang haus, hati yang lapar, pasti Tuhan akan puaskan. Hati yang tulus pasti Tuhan akan berkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Thank you ya buat kalian semua yang sudah menulis terberkati, thank you. Ya shalom buat kalian semua dari Makassar, juga shalom Bu Delila Adang yang juga setia ya lewat channel Pastor Deso bersama teman-teman semua yang dari TikTok, dari YouTube semua. Ya teman-teman semua, thank you. Bu Agnes Simba juga dari Sarawak, Malaysia. Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Sarawak. Biarlah Sarawak juga boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makassar juga boleh penuh dengan kemuliaan. Seluruh kota-kota kita ya boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita rindu biarlah keselamatan boleh terjadi di tengah-tengah setiap kota kita semua. Ya dari Kalimantan Tengah, Bu Rosalina, Tuhan memberkati juga selalu yang setia juga. Tuhan memberkati setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, biarlah setiap harinya di channel ini saudara bukan hanya mendengar khotbah, tetapi setiap harinya saudara mendengar pesan Tuhan lewat setiap apa yang mau disampaikan. Ya ini penting sekali saya ingatkan. Ketika saudara mendengar sebuah khotbah atau satu khotbah dimanapun saudara berada, saudara rindu hatimu mendengar setiap pesan Tuhan lewat setiap khotbah itu. Bapak Ibu Saudari, apa pesan Tuhan yang terkandung dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang perlu saudara renungkan? Ya, ini yang paling penting. Ini sikap hati yang benar ketika saudara merenungkan setiap firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena saya percaya saudara sudah banyak orang di luar sana yang hanya mau ya Bapak Ibu Saudari berdebat dalam setiap kehidupan mereka. Hanya mau Bapak Ibu Saudari mengkritisi satu dengan yang lain. Padahal setiap konteks pelayanan di daerah masing-masing, di tempat pelayanan masing-masing itu berbeda. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau kekristenan itu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan hanya satu pengajaran yang benar, tidak perlu yang namanya banyak aliran dalam setiap sejarah gereja. Hanya cukup satu seharusnya. Tetapi karena kita tahu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya dari hasil perdebatan, kritik mengkritik, mengkritisi sesuatu dan lain sebagainya, semua dalil yang disampaikan selalu mengenai ini dari Alkitab dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara,
kita datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukan untuk berdebat, tetapi untuk kita belajar, untuk kita menghidupi, sehingga setiap pesan Tuhan setiap harinya kita tangkap dalam kehidupan kita semua. Ini yang paling penting saya ingatkan bagi teman-teman semua. Ya, jadi siapapun pengkhotbah di luar sana yang kalian dengar, Bapak Ibu Saudari, pastikan ada pesan Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Ada pesan Tuhan dalam setiap kehidupanmu yang perlu kau ambil setiap harinya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu untuk menghidupi setiap firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, setiap waktu, setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih, izinkanlah saya pada kesempatan pagi hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya ingin bertanya sesuatu dalam setiap kehidupan kita semua, sesuatu yang mungkin sangat personal. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kalian membuka dompet kalian di akhir bulan dan hati kalian terkejut? Bukan karena dompetnya kosong, tetapi karena kalian sadar bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kalian melewati 30 hari dengan cara-cara yang ajaib dalam setiap hidup kita semua. Ya, coba saudara bayangkan, pagi-pagi kalian buru-buru ke pasar, mengeluarkan uang untuk sayur atau belanja sayur. Siangnya harus membayar listrik yang terus naik dalam setiap kehidupan kalian semua. Sorenya anak minta jajan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian malamnya ada tetangga yang sakit dan kalian menjenguk, tentunya dengan membawa entah itu amplop yang kecil, entah membawa makanan kecil. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebagai buah tangan untuk keluarga yang sedang sakit itu. Saudara, tanpa sadar tangan kita ya yang kita buka tutup ya dalam setiap kehidupan kita semua, di dalam dompet kita buka tutup itu setiap hari. Mungkin puluhan kali kita buka tutup dalam setiap hidup kita semua dalam sehari. Tetapi pertanyaan saya, di tengah-tengah ribuan kali tangan kalian membuka dompet untuk dunia ini, saudara, sudah berapa kali minggu ini kalian membuka hati dan dompet kalian untuk Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara, ada orang berkata, Tuhan Engkau tahu kok hati saya. Ya, memang Tuhan tahu hati kita, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan juga lihat dompet kita, Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan disalahartikan apa yang saya sampaikan. Bukan karena ia butuh uang kita, tetapi dia pemilik langit dan bumi. Dia pemiliknya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan juga keker hati, juga keker juga setiap penggunaan apa yang ada di dalam setiap dompet kita masing-masing. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau berbicara ya soal beberapa jenis persembahan. Bukan soal kewajiban yang membebani dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi soal hati yang terus rindu belajar terbuka, sama seperti Tuhan selalu membuka tangannya bagi setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya teringat sebuah cerita seorang bapak yang membawa anaknya yang masih TK ke gereja. Anak itu diberi uang ya 10.000 untuk dimasukkan ke kantong persembahan. Tapi sepanjang jalan si anak kecil ini terus bertanya, Pak, ini persembahan buat Tuhan ya? Kira-kira Tuhan itu tinggal di mana ya Pak? Tuhan itu makannya apa ya Pak? Lalu kemudian dia bertanya kembali, nanti Tuhan beli apa sama uang ini? Ya, itu pertanyaan anak kecil ini kepada papanya. Saudara, pertanyaan yang polos, yang tentunya membuat papanya tersenyum, sekaligus berpikir keras dalam setiap kehidupannya. Tetapi saudara, pertanyaan itu juga sebenarnya pertanyaan orang dewasa yang sudah rumit di dalam setiap pikiran mereka, Bapak Ibu Saudari. Kita terlalu sibuk berpikir, Tuhan, apa memang Tuhan butuh uang saya? Mending saya beli beras Tuhan. Ya, nanti kalau saya kurang gimana Tuhan? Ya, apa gereja pakai uang saya dengan benar? Sampai saya lupa, Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara ingat baik-baik, memberi itu soal relasi, bukan soal transaksi dalam setiap hidup saudara dan saya. Memberi itu soal relasi, Bapak Ibu Saudari, soal hubungan saudara dengan Allah yang hidup dalam setiap hidup saudara, bukan soal transaksi.
Ketika saudara memberi sesuatu, lalu kemudian saudara mendapat apa daripada Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi ini sebuah hubungan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, anak kecil itu tentunya akhirnya dia memasukkan uangnya ke dalam persembahan di gereja. Lalu kemudian dengan polos dia berkata, ya, ketika dia diberikan uang ini sama papanya 10.000, ini uang persembahan buat Tuhan saja deh. Kan Tuhan baik sama aku. Ya, kata anak kecil itu pada akhirnya. Saudara, disitulah intinya. Kita memberi bukan karena Tuhan butuh. Ya, kita memberi karena kita butuh untuk belajar berbuat baik. Ya, sama seperti anak kecil itu. Karena Tuhan sudah baik dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita pun perlu belajar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Seperti Bapa kita di surga yang baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, disitulah intinya. Hari ini kita akan belajar. Ya, ada 3 jenis persembahan yang tentunya alkitabiah. Bukan agar Tuhan makin kaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi agar hati kita makin luas. Seperti Bapa, seperti hati Allah di dalam setiap hidup kita semua. Ya, ketika saudara belajar persembahan-persembahan yang saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Supaya hatimu makin luas. Sehingga saudara tahu bahwa setiap persembahan itu sebagai korban syukur bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dalam tradisi perjanjian lama, ya, kalau saudara kita lihat di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Kita buka dulu Alkitab kita. Mazmur 116 ayat yang ke-17. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama, korban persembahan bukanlah cara untuk kita membeli berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam setiap hidup saudara dan saya, tradisi perjanjian lama, ketika saudara memberikan korban persembahan, itu bukanlah cara untuk kita membeli berkat dalam setiap hidup kita semua. Melainkan itu respon iman kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan sayangnya banyak orang, ya banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, ya orang-orang Kristen yang modern yang hidup di zaman sekarang terjebak dalam pola pikir mereka memberi karena mereka terpaksa. Mereka memberi karena mereka terpaksa. Atau jangan-jangan mereka sudah tidak memberi lagi karena mereka takut pada praktek penyalahgunaan dari setiap apa yang mereka berikan. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga pikiran mereka terjebak dalam pola pikir itu. Yang memberi karena terpaksa, yang tidak memberi mereka takut saudari kasih lihat Tuhan ketika mereka memberi nanti digunakan dengan salah pada prakteknya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, atau mereka memberi karena ingin kaya, ada juga. Ya, jadi karena mereka memegang ayat firman Tuhan, ya ketika saudara memberi 30, saudara memberi misalkan angkanya 1 juta, misalkan gitu Bapak Ibu Saudari. Lalu saudara berharap 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Nah saudara, wah saudara jadi kayak berjudi dengan Tuhan. Saya memberi dengan nilai sekian, nanti saya mendapat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Saudara memberi karena ingin kaya. Padahal Alkitab Bapak Ibu Saudari mengajarkan memberi itu sebagai respon kasih. Ketika kita memberi, ingat baik-baik sebagai respon kasih dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka persembahan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang kita keluarkan, berapa banyak materi yang kita keluarkan. Tetapi persembahan sejati tentang seberapa besar kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang kita miliki. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah persembahan sejati. Bahwa saudara tahu bahwa ya saudara sedang mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat yang saudara dan saya miliki. Ini penting sekali saya ingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Maka marilah kita belajar saudari dikasih oleh Tuhan. Ya tentang 3 jenis persembahan yang tentunya dibagikan selalu di channel Pastor Deso setiap akhir sesi ya Bapak Ibu Saudari.
Mungkin kemarin juga ada yang bertanya, Pastor Deso, kenapa harus 3 persembahan? Pastor Deso, kemana dan lain sebagainya, alokasinya dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara belajar lewat hal ini, itu akan membawa kehidupan rohani kita akan masuk ke dalam dimensi berkat yang sejati. Maka persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan itu dan persembahan misi yang akan kita belajar sehingga saudara dapat mengalami ya dimensi berkat yang sejati dalam setiap hidupmu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya mau mengajak kita semua, ada persembahan yang namanya persembahan syukur ya dalam setiap hidup kita semua. Itulah korban keselamatan. Hari ini tentunya hari di mana kita memperoleh keselamatan. Adalah hari keselamatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam Imamat pasal yang ke-7 ya ayat 12 sampai 15, saya buka ayat-ayat Alkitab ya Bapak Ibu Saudari. Imamat pasal Imamat pasal 7 ayat 12 maksud saya sampai 15. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi dan diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur ya yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkan 1 roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Saudara, di dalam Imamat pasal 7 ayat 12 sampai 15 ada korban syukur yang dipersembahkan atau todah dalam bahasa Ibraninya, dipersembahkan. Ada korban syukur, ada todah yang dipersembahkan karena Bapak Ibu Saudari, umat itu dilepaskan dari bahaya atau umat itu mendapatkan jawaban doa. Ini adalah satu-satunya korban yang dimakan bersama-sama oleh imam dan orang-orang yang mempersembahkannya. Dan itu melambangkan persekutuan yang intim dengan Allah dalam setiap hidup mereka. Ini bukan kewajiban hukum Taurat, tetapi Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap Imamat pasal 7 ayat 12 sampai 15, saudara, ini adalah ungkapan sukacita. Ketika umat itu memberikan korban syukur, ini adalah ungkapan sukacita. Karena hubungan telah dipulihkan. Karena hubungan dia dengan Allah telah dipulihkan. Makanya mereka mempersembahkan korban syukur atau todah itu sebagai ungkapan sukacita. Bukan karena terpaksa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka saudara, kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, sesungguhnya sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua, kalau kita melihat persembahan syukur, itu adalah pengakuan bahwa kita tidak hidup dari masa lalu atau masa depan. Saudara dan saya tidak hidup dari masa lalu atau masa depan, tetapi saudara dan saya hidup dari pemeliharaan Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah antitesis dari orang-orang yang hidupnya selalu khawatir. Ada orang-orang yang setiap bangun pagi mereka selalu khawatir dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, kita semua hidup dari pemeliharaan Tuhan hari ini. Bukan hari kemarin saja, bukan juga hari besok. Dalam setiap hidup saudara. Saudara, inilah resep supaya saudara tidak khawatir. Ada pemeliharaan Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Di dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai 17, ada seorang yang bernama Daud pada saat itu. Ketika tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem, Daud itu menari-nari. Dia mempersembahkan korban bakaran. Dia mempersembahkan korban keselamatan. Saudara, dia memberi bukan karena situasi sedang baik pada saat itu,
Tetapi dia Bapak Ibu Saudari memberikan korban bakaran dan korban keselamatan karena hadirat Tuhan sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk hidupnya bersyukur, untuk hidupnya memberi dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Hal yang pertama, ya, di channel Pastor Deso ada jenis persembahan syukur yang merupakan korban keselamatan. Hari ini adalah hari keselamatan, ini yang kita renungkan pada bagian yang pertama. Maka pemaknaan yang bisa kita ambil adalah, saudara, ketika kita memberi sebagian berkat yang kita terima hari ini, baik itu materi, baik itu kesehatan, baik itu keluarga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberikan sebagian berkat yang kita terima hari ini, kembali kita berikan kepada Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara itu bisa menguduskan hari kita hari ini. Itu bisa menguduskan hari saudara, hari di mana saudara memberikan persembahan syukur hari ini. Jadi ini memberi, saudara diajak untuk memberi di awal hari. Kalau di gereja memberi di awal minggu, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, atau memberi di hari Minggu untuk menguduskan 1 minggu ke depan. Atau saudara juga bisa memberi di tengah-tengah pergumulan. Ini merupakan deklarasi iman bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan lebih besar dari setiap masalah saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, saudara bisa, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, ketika saudara mempraktekkan hal ini, sediakanlah amplop syukur dalam setiap hidup saudara secara khusus. Setiap kali ada berkat tidak terduga, entah itu bonus, entah itu rezeki di dalam setiap kehidupan saudara, ya, masukkan ke amplop, ya, dan berikan ke gereja di mana saudara mengalami pertumbuhan. Atau nanti kita akan belajar lagi di mana saudara dituntun oleh Roh Kudus, dikomando oleh Roh Kudus, baik ke pelayanan gereja, baik ke pelayanan penginjilan, kemanapun Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara ada berkat-berkat yang tak terduga dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara, belajarlah juga bersyukur saat-saat di tengah-tengah yang sulit. Berikan persembahan syukur bukan hanya saat senang dalam setiap hidup saudara, tetapi saat iman kita juga sedang diuji. Ya, berikan Bapak Ibu Saudari sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ini poin yang pertama saya mau mengajak kita semua. Mengapa, ya, saudara dan saya diajak untuk memberikan persembahan syukur dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan setiap hari, ya, selalu di akhir sesi saya sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, ada persembahan syukur hari ini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara yang terkasih, ini yang pertama yang kita belajar. Yang kedua, saudari, jenis persembahan yang kedua adalah persembahan milik Tuhan. Saudara, persembahan milik Tuhan ini saudara mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, jadi milik Tuhan. Di dalam setiap kehidupan saudara, saudara mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30. Ya, Imamat pasal 27 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara, ada prinsip kudus bagi Tuhan, ya. Semua persembahan di dalam setiap kehidupan kita semua, salah satunya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kata kuncinya, perhatikan baik-baik, adalah milik Tuhan. Ya, persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan 90%, ya Bapak Ibu Saudari, kita beri kepada Tuhan, lalu kemudian 10% kita pakai. Tetapi 10% itu adalah hak Tuhan. Ya, 10% adalah hak Tuhan, dan 90% sisanya adalah berkat yang dipercayakan kepada kita untuk kita olah. Jadi saudara, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ketika saudara memegang 100%, saudara, 10% itu milik Tuhan. Kalau saudara pegang, saudara tidak kembalikan, saudara sama dengan mencuri milik Tuhan. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8-9. Jangan sampai kita mencuri milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua.
Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Memerintahkan untuk saudara mempersembahkan kepada Tuhan bagian yang pertama. Bukan sisa, tetapi yang pertama. Jadi ini berbicara tentang prioritas hati. Mana yang paling pertama di tempat hatimu, di dalam setiap kehidupanmu, mana yang paling pertama? Ini prioritas hati kita semua. Abraham di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Abraham itu memberikan persepuluhan dari segala jarahan kepada Melkisedek sebelum ia mengambil bagian untuk dirinya sendiri. Saudara, ini terjadi sebelum hukum Taurat loh. Ya, sebelum adanya hukum Taurat, Abraham sudah memberikan persepuluhan dari segala jarahan kepada Melkisedek. Dan ini menunjukkan bahwa persepuluhan adalah prinsip iman. Ya Bapak Ibu Saudari, iman yang mengakui ada sumber segala berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya sekedar aturan boleh atau tidak boleh. Ya, bukan sekedar aturan legalistik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka yang kedua, kita belajar milik Tuhan atau persepuluhan sebagai saudara mengakui sebagai Allah sebagai sumber berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Dengan saudara mengembalikan 10% dari penghasilan kita, Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik sah atas setiap kehidupan kita semua. Tuhan adalah pemilik sah atas karir kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Ini adalah tindakan penyembahan tentunya dalam setiap hidup saudara, yang meruntuhkan keegoisan dan keserakahan di dalam setiap hidup kita semua. Maka belajarlah mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Bahkan kalau kita belajar, saudari dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, Tuhan bukan hanya mengajar tentang persepuluhan, tetapi Tuhan mengajar supaya saudara dan saya memberikan semuanya. Segenap hidup, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal yang ke-12. Saudara akan mendapatkan di sana. Ternyata saudari dikasih oleh Tuhan, perjanjian baru lebih lagi ekstrim. Mengajak kita semua memberikan semuanya, bukan hanya 1/10. Tetapi saya memahami bahwa untuk sampai kepada posisi 100% semua kehidupan kita, kita belajar dari 1/10. Bapak Ibu Saudara, terus kita tingkatkan. Saudara mau pakai nama 1/10 boleh, saudara mau pakai 1/7 boleh, 1/12 atau per-12an, per-3an misalkan. Ya per-15an, per-20an, per-50an, silakan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Tuhan mengajar lewat setiap kebenaran firman Tuhan, ayo mulailah dari 1/10, 10% dari setiap penghasilan kita. Ya, lewat hal ini saudara diajak untuk mengakui bahwa Tuhanlah pemilik sah atas setiap kehidupan kita semua, atas setiap rumah tangga kita semua, atas setiap kehidupan kita semua. Dialah pemilik sah sebagai sumber kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, belajarlah memberikan 1/10 ini. Ya, dalam setiap hidup saudara dengan disiplin dan teratur. Hitunglah penghasilan saudara di awal. Pisahkan 10% segera saat saudara gajian. Ya, sebelum nanti digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lakukan dengan disiplin dan teratur. Jangan saudara dan saya terjebak dalam setiap perdebatan-perdebatan di luar sana. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudari nanti kita belajar ya kemana kita harus mengarahkan dalam setiap kehidupan kita semua persembahan-persembahan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kita perlu disiplin secara teratur dalam setiap kehidupan kita semua, memberikan atau memisahkan 10%. Ya, segera saat saudara dapat gaji atau saudara mendapatkan omset setiap bulannya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara sadari bahwa 90% yang diberkati Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita semua itu lebih daripada cukup. Daripada 100%-nya saudara tanpa penyertaan Tuhan, saudara olah semua itu tanpa penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari sadarilah bahwa 90% saudara yang diberkati Tuhan itu lebih daripada cukup dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara terbebas dari mentalitas kekurangan. Wah Tuhan, 10% ini berat juga nih, besar Tuhan nilainya. Ya, kalau 10% dari gajinya 10 juta, misalkan 1 juta, berat Tuhan, ini kan bisa buat kebutuhan yang lain, kebutuhan ini, kebutuhan itu, bayar ini, itu dan lain sebagainya.
Ya saudara, kalau saudara belajar memberikan hal ini, saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara bebas dari mentalitas kekurangan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan berilah Bapak Ibu Saudari di gereja, di tempat di mana saudara dan saya terberkati. Saudara bisa memberi kepada pelayanan-pelayanan penginjilan yang memberkati kehidupan saudara setiap waktunya. Saudara ingatlah bahwa persepuluhan itu diberikan ke dalam setiap rumah ibadah di mana kita mendapat makanan rohani. Ya, Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah ke rumah perbendaharaan. Ya, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudari, saya mengajak setiap kehidupan kita semua, saudara bisa memberikan kemana Roh Kudus tuntun setiap hidup saudara. Ke pekerjaan Tuhan, ke gereja, ya, lalu kemudian ke pelayanan penginjilan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, seperti channel Pastor Deso salah satunya. Ya kemanapun Roh Kudus menggerakkan hatimu, supaya Bapak Ibu Saudari kamu membawa ke rumah perbendaharaanku. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah inilah yang kedua, saudara diingatkan, ya persembahan milik Tuhan, persepuluhan. Saudara mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara diajak untuk memberikan persembahan misi. Ya, kalau di channel Pastor Deso ada 3 persembahan yang kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Yang ketiga ini persembahan misi. Saudara, untuk pembangunan gereja dan TK, seperti yang saya sampaikan di akhir sesi. Ya inilah investasi kerajaan yang tidak fana dalam kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita belajar dalam Keluaran pasal 35 ayat 4-5, Keluaran 20-29, ya saudara dikasih oleh Tuhan, Musa itu meminta umat untuk mempersembahkan persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci. Ini disebut sebagai persembahan sukarela di luar persepuluhan. Saudara, mereka memberi dengan sukarela, dengan hati yang digerakkan atau hati yang tergerak. Sampai Musa pada saat itu harus menghentikan mereka semua karena kelebihan bahan pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kelebihan udah cukup. Saudara, sampai Musa harus menghentikan setiap persembahan itu. Karena umat itu begitu antusias, begitu sukarela ketika diajak untuk memberikan persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci pada saat itu. Saudara, maka lewat hal ini ada prinsip misi di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara diajak pada poin yang ketiga, memberikan persembahan misi untuk pembangunan gereja, ya, atau pembelian lahan gereja, ya, dan TK melalui channel Pastor Deso. Saudara yang terkasih, pembangunan gereja dan TK itu adalah investasi lintas generasi. Kita belajar memberi untuk tempat ibadah, itu adalah menyediakan kemah suci bagi kehadiran Tuhan. Ya, menyediakan kemah suci bagi hadirat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika kita memberi untuk pendidikan, itu juga adalah salah satu supaya saudara menabur firman Tuhan dalam hati orang-orang yang paling muda, yaitu anak-anak kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 untuk menjadikan semua bangsa murid. Itu dimulai dari anak-anak. Jadi saudara, kita tahu ternyata di dalam setiap persembahan-persembahan kita, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ingatlah ketika saudara mau memberi, ya, kepada orang-orang yang tidak memiliki di dalam setiap hidup mereka. Salah satu persembahan Bapak Ibu Saudari, ketika saudara memberi, misalkan ya untuk makan, ya mungkin itu di level yang rendah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Tuhan melihat orang yang tidak makan, saudara beri makan. Tetapi yang paling tinggi adalah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara memberi kepada mereka, di mana mereka saudari bisa sekolah, saudara bayarkan sekolah buat mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga nanti mereka bisa sekolah, mereka bisa sampai S1. Ya, dalam setiap hidup mereka S2, sampai mereka nanti menjadi orang-orang yang berpengaruh, ya, di kota saudara, di negeri saudara. Sehingga mereka bisa mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup mereka kelak. Inilah persembahan menurut saya ketika saudara mau berbagi kepada orang, dan Tuhan lihat hal itu. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang memberkati, khususnya mereka yang sekolah atau tidak memiliki saudari dikasih oleh Tuhan, ya, untuk membayar uang sekolah mereka. Ketika saudara memberikan hal itu, itulah pemberian yang menurut saya luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5, saudara, Paulus itu memuji mereka yang memberi melampaui kemampuan mereka.
bahkan dalam setiap penderitaan. Untuk pekerjaan Tuhan pada saat itu di Yerusalem, jemaat-jemaat Makedonia saudari itu memberi melampaui setiap kemampuan mereka. Mereka memohon dengan sangat untuk mendapat kasih karunia dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudari, mereka dengan tulus mendukung karena mereka percaya mereka menjadi orang-orang yang terhormat ketika mereka dapat mendukung pelayanan orang-orang kudus. Dan inilah model untuk memberi khususnya buat misi. Rela berkorban demi kepentingan orang lain dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita memberikan persembahan khusus tentunya di luar persepuluhan tadi yang dialokasikan untuk pembangunan baik itu fisik gereja, pembukaan TK, tempat studi dalam setiap kehidupan saudara, ya, dalam pendidikan anak. Kita belajar memberikan persembahan-persembahan khusus itu. Ya, tentunya maknanya ini adalah wujud iman dalam setiap kehidupan kita semua akan masa depan. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, sama seperti hutan, ya, yang dimana saudara diingatkan hutan itu jangan kau habisi, jangan kau gunduli, karena untuk generasi yang akan datang. Sama ketika saudara dan saya memberi, ya Bapak Ibu Saudari, untuk mendukung pekerjaan Tuhan untuk membangun gedung gereja. Ya, saudari kasih oleh Tuhan, membeli lahan gereja, membuka tempat pendidikan, studi, khususnya TK di channel ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, inilah wujud iman akan masa depan. Setiap Bapak Ibu Saudari bangunan-bangunan gereja itu adalah saksi bisu tentunya bagi kota di mana saudara merindukan, ya, ada hadirat Tuhan memenuhi kota itu melalui gereja yang kita bangun. Saudara, anak-anak yang kita saudari sekolahkan itu adalah generasi pemimpin masa depan yang kita doakan supaya mereka takut akan Tuhan. Melalui setiap hidup mereka kelak, saudari kasih oleh Tuhan, biarlah bangsa kita, wilayah kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada dua orang pedagang di pasar. Pedagang yang pertama dia membeli tanah di pinggir kota. Lalu pedagang yang kedua membeli tanah di pusat kota. Lalu kemudian saudari 10 tahun kemudian, ya, ternyata tanah di pinggir kota itu yang dibeli pedagang pertama berubah menjadi perumahan yang mewah dan nilainya naik 1000 kali lipat Bapak Ibu Saudari. Sedangkan tanah yang kedua saudari naiknya sedikit. Nah, orang bertanya ya kepada pedagang yang pertama tadi, saudari, kok kamu tahu kalau tanah itu akan jadi perumahan? Lalu kemudian pedagang yang pertama menjawab, memang saya tidak tahu pasti pada saat saya membelinya. Tetapi saya melihat pemerintah pada saat itu sudah mulai membangun jalan besar ke sana. Saya berinvestasi sesuai arah pembangunan pada saat itu. Saudara, orang bijak akan berinvestasi sesuai arah pembangunan. Tuhan itu sedang membangun, ya Bapak Ibu Saudari, pekerjaannya di bumi ini bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dia rindu memuridkan setiap orang, menjadikan semua bangsa muridnya Bapak Ibu Saudari. Maka investasi tentunya salah satunya untuk pembangunan gedung gereja maupun sekolah-sekolah Kristen adalah investasi bagi kerajaan sorga dalam kehidupan kita semua. Kita memberi bukan karena melihat gedungnya, tetapi karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat arah kerajaan Tuhan yang terus sedang bergerak maju dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, belajarlah sisihkan secara khusus, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Entah itu anggaran apapun namanya, tetapi kalau di channel Pastor Deso, saudara sisihkan secara khusus pos anggaran baik untuk misi, ya, di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita semua. Inilah tabungan surgawi saudara. Amin. Inilah tabungan surgawi kita semua. Libatkanlah keluargamu, ajaklah anak-anakmu ikut memberi untuk pembangunan itu, untuk mendirikan TK itu. Ajaklah setiap keluarga kita, ajari mereka sedari dini bahwa memberi untuk pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Amin Bapak Ibu Saudari, sebuah kehormatan. Libatkan setiap kehidupan anggota keluarga kita semua. Lalu kemudian ketika saudara memberi, doakan secara spesifik Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Entah pendetamu, entah penginjil itu, ya Bapak Ibu Saudari, entah bangunan gerejanya, doakan, ya, supaya lewat setiap gedung itu, lewat setiap sekolah yang dibangun itu Bapak Ibu Saudari, akan ada pelayan-pelayan Tuhan yang memenangkan setiap wilayah saudara, yang memenangkan bangsa saudara untuk memuliakan
nama Tuhan Yesus Kristus. Akan menjadi orang-orang penting di generasi-generasi yang akan datang dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari mari kita renungkan hal ini. Jadi saudara diingatkan ada 3 persembahan yang saya ajak supaya saudara dan saya terus berlatih Bapak Ibu Saudari. Persembahan syukur hari ini tentunya adalah nafas iman kita semua. Kita mengaku bahwa Tuhan baik pada detik ini di dalam setiap hidup saudara. Tuhan baik pada hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita belajar memberikan persembahan syukur hari ini. Karena itulah nafas iman kita semua. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Saudara, itulah fondasi integritas kita. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah pemilik sah atas setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah pemilik sah atas setiap kehidupanmu. Inilah integritas saudara dan saya. Sehingga saudara belajar tidak mencuri milik Tuhan itu dalam setiap hidup saudara. Saudara kembalikan milik Tuhan itu. Sebagai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhanlah pemilik sah atas kehidupanmu. Saudara mengolah yang 90%. Bahkan dalam konteks ini, saya percaya bahwa bukan hanya 10% milik Tuhan. Saya percaya 100% kehidupan kita yang telah ditebus ini 100% adalah milik Tuhan. Kalau saya lebih mempercayai hal itu, semuanya ini milik Tuhan. Tetapi ketika saudara dilatih untuk memberikan persepuluhan, untuk mengembalikan milik Tuhan, saudara tahu, saudara perlu belajar sama seperti anak SD, nggak langsung dia langsung SMP, SMA atau kuliah. Dia harus lewatin perjalanan kehidupannya saudari, dari SD, SMP, terus pembelajaran hidupnya. Persepuluhan juga demikian. Bapak Ibu Saudara dilatih. Itu hal yang dasar Bapak Ibu Saudari. Itu bukan hal yang sulit. Hal yang dasar yang harus kita latihan setiap hari. Terus kemudian saudara tingkatkan terus. Sampai pada akhirnya saudara bisa memberikan semua kehidupan saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. 100-100-nya ini punya Tuhan dalam setiap hidup saudara. Karena dialah pemilik kehidupan kita semua. Lalu kemudian tadi yang ketiga saudara juga diingatkan ada persembahan misi. Di channel Pastor Deso, saudara diingatkan untuk mendukung pembangunan gereja melalui channel ini, pembelian lahan gereja, dan tentunya pembukaan TK. Saudara, ini adalah sayap visi kita semua. Kita mengaku bahwa kerajaan Tuhan itu lebih besar dari hidup kita sendiri. Saudara, ketiga jenis persembahan ini bukanlah beban, melainkan hak istimewa dalam kehidupan kita semua. Sama seperti seorang anak yang dengan sukacita memberi hadiah kepada papanya, karena papanya sangat mengasihi dia. Demikianlah kita memberi. Jangan tunggu sampai berkecukupan baru saudara memberi. Dalam setiap hidup saudara, belajarlah memberi sebagai respon atas kasih Kristus yang sudah dicurahkan bagi setiap hidup saudara. Jadi ketika kita membuka tangan untuk memberi, sesungguhnya Tuhan sedang membuka setiap jendela-jendela langit untuk mencurahkan berkat yang tidak dapat kita tampung dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, itulah 3 hal yang saya ingatkan supaya saudara belajar lewat hal ini. Lalu bagaimana Pak Pendeta alokasinya untuk penggunaan ketiga jenis persembahan ini? Saudara, persembahan syukur itu kalau dalam istilah teologisnya adalah persembahan atau korban sukarela, free will offering Bapak Ibu Saudari. Dasar Alkitabiahnya tentunya di dalam Keluaran pasal 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang tergerak hatinya membawa persembahan sukarela bagi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan syukur tentunya alokasi penggunaannya itu bersifat umum dan operasional. Uang ini tentunya masuk ke dalam kas gereja untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu Saudari. Kalau di gereja-gereja Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada operasional buat ibadah. Ada listrik yang harus digunakan, ada sound system yang harus dipakai, ada puji-pujian membutuhkan alat musik dan lain sebagainya, ada air minum, ada kebersihan buat gereja. Itulah operasional ibadah, itulah alokasi penggunaan daripada persembahan syukur. Untuk kesejahteraan hamba Tuhan, untuk support pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, mungkin ada staf di dalam gereja. Karena seorang pekerja itu patut mendapat upahnya Bapak Ibu Saudari dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Jadi alokasinya untuk hal-hal seperti ini. Bisa juga untuk diakonia, untuk sosial membantu jemaat yang sakit,
ya membantu korban bencana alam, Bapak Ibu Saudari, memberikan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu di dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian ada pemeliharaan gedung dalam setiap hidup mereka, ada perbaikan-perbaikan ringan di sana sini, pengecatan di sana sini, perawatan fasilitas. Itulah digunakan. Tetapi prinsipnya yang harus kita paham adalah bahwa persembahan syukur tentunya seperti darah yang mengalirkan kehidupan bagi tubuh Kristus di dalam setiap kehidupan saudara setiap hari. Prinsipnya seperti itu. Itu mengalirkan kehidupan bagi pekerjaan Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi persembahan syukur ini bersifat umum dan operasional ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang kedua, persembahan milik Tuhan, bagaimana pengalokasiannya? Istilah teologisnya tentu ya saudara membawa ke dalam rumah perbendaharaan Bapak Ibu Saudari. Maliaki 3 pasal 10, ya Maliaki 3 ayat yang ke-10, maksud saya dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, lalu kemudian Nehemia 10 ayat 38, mereka membawa persepuluhan itu ke ruang perbendaharaan rumah Allah. Jadi yang kedua, milik Tuhan ini alokasi penggunaannya saudari digunakan untuk makanan di rumah Tuhan. Alokasinya bersifat prioritas dan tentunya strategis. Buat apa? Buat gaji hamba Tuhan. Karena mereka ada orang-orang yang bekerja, Bapak Ibu Saudari, yang hidup ya sebagai pendeta full timer, menjadi sumber utama penghidupan mereka. Sebagai gembala sidang, ya Bapak Ibu Saudari, ya ada stafnya mungkin supaya mereka tetap di gereja karena mereka mengabdikan waktu penuh untuk pelayanan kepada Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ada untuk pendidikan teologi, membiayai Bapak Ibu Saudari kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ingin sekolah ke S1, S2 untuk memperlengkapi pelayanan dia. Ya, tadi ke seminar, tak ada pelatihan-pelatihan rohani dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian penggunaannya kemana lagi? Untuk program pengembalaan. Ya, dia bisa membeli buku sebagai bahan khotbah, sebagai literatur rohani buat dia membangun setiap kehidupan jemaat yang dilayani. Ya Bapak Ibu Saudari, mengadakan kelas-kelas PA, pembinaan warga Bapak Ibu Saudari, jemaat yang dilayani. Itulah digunakan untuk hal-hal seperti itu. Bahkan juga bisa untuk cadangan kas gereja. Ya, dana-dana darurat untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Tetapi prinsip dari persepuluhan itu saudara tahu bahwa ini adalah fondasi yang menopang kelangsungan pelayanan jangka panjang dalam setiap kehidupan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saya sedang membicarakan alokasi dari setiap apa yang saudara persembahkan. Ya, persembahan syukur sudah, persembahan milik Tuhan persepuluhan sudah, Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, persembahan misi, alokasinya kemana? Saudara yang terkasih, persembahan misi ini istilah teologisnya adalah persembahan khusus atau special offering. Ya, di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 2-3, Daud itu mengumpulkan persembahan khusus untuk apa? Untuk pembangunan bait suci. Ya, di luar persembahan kudusnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, Daud mengumpulkan persembahan khusus untuk pembangunan bait suci. Ya, lalu kemudian Keluaran 36 ayat 3-7 ada persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci. Dikumpulkan juga secara terpisah. Jadi alokasinya tentunya persembahan misi bersifat ya Bapak Ibu Saudari spesifik. Ya, bersifat terukur. Kalau gereja lagi perlu membangun sesuatu, membangun ini dan lain sebagainya. Tentunya dalam konteks pembangunan gereja ya dan pembukaan TK kalau di channel Pastor Deso. Saudara yang terkasih, untuk pembangunan gereja kemana saja? Ya, konstruksi fisiknya belum, pembelian lahannya, belum material bangunannya, belum tukangnya, belum yang berdesain gambarnya dan lain sebagainya. Ya, itu untuk pembangunan gereja. Belum fasilitas ibadahnya, ada mimbar, ada kursi. Ya, belum lagi untuk pendingin ruangan, belum lagi sound system. Ya, belum lagi Bapak Ibu Saudari untuk mendukung kenyamanan jemaat-jemaat untuk beribadah. Bahkan saya punya kawan, dia sudah memikirkan bagaimana parkiran mobil di dalam setiap gereja yang dia layani Bapak Ibu Saudari. Nanti parkiran mobil di sini supaya jemaat itu nyaman dan lain sebagainya. Ya, itu untuk pembangunan gereja. Kalau untuk pembukaan TK Bapak Ibu Saudari, belum kita ngomongin ruang kelas, ya. Belum ngomongin meja kursi anak, alat-alat peraga, playground, belum membayar gaji guru, staf dan lain sebagainya. Belum memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Belum memberikan kurikulum rohaninya.
menyediakan bahan ajar berbasis nilai-nilai Kristen tentunya. Ya, jadi persembahan misi ini prinsipnya saudara, inilah investasi sekali saudara bangun yang tentunya berdampak buat multi generasi seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara tahu, oh ternyata pengalokasiannya ya sebagian besar seperti apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, walaupun mungkin saudara melihat ada juga praktek-praktek di luar sana yang keliru di dalam setiap prakteknya, tetapi tidak menghilangkan nilai kebenaran bagaimana saudara diajak untuk memberi dalam setiap kehidupan saudara terhadap persembahan-persembahan ini. Bapak Ibu, jadi lewat hal ini kita diingatkan bahwa ternyata persembahan syukur kita menghidupi gereja kita hari ini. Ya, persembahan milik Tuhan yang saudara berikan sebagai persepuluhan saudara itu menjamin pelayanan akan hari besok. Dan persembahan misi yang kalian berikan itu membangun masa depan generasi-generasi mendatang dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan takut memberi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudara belajar memberi lewat hal-hal ini, saudara belajar memberi dengan sukacita. Karena kita memberi bagi Tuhan yang melihat hati dan tentunya membalas janjinya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mengingatkan, ya Bapak Ibu Saudari, Pastor, gimana Pastor motivasinya ketika kita memberi? Saudara, ada 3 hal motivasi tertinggi dalam memberi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara ingatlah baik-baik, setelah kita belajar dari cara-cara praktisnya tadi, sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi. Mengapa kita memberi dalam setiap kehidupan kita semua? Bukan sekedar prosedur dalam setiap hidup kita semua, tetapi motivasi hati yang membuat persembahan kita itu berbau harum di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Pertama, motivasi kita memberi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah Roh Kudus yang mengkomando setiap hidupmu dan hidupku. Ada komando Roh Kudus. Itulah motivasi kita memberi. Saudara tahu kemana ia akan mengarahkan setiap pemberian-pemberian yang saudara berikan. Bukan asal-asalan memberi, tetapi kita memberi Bapak Ibu Saudari dengan tuntunan, dengan dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2-4. Saudara, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jemaat-jemaat di Antioquia itu memberi secara spesifik untuk misi yang diarahkan Roh Kudus di dalam setiap hidup mereka. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan hanya memberi karena ikut-ikutan. Jangan memberi karena terpaksa. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Atau saudara karena saudara lihat, wah saya lagi butuh ini, saya juga pengen memberi juga deh. Ya, dalam setiap kehidupan saya supaya nanti saya diberi lebih besar lagi. Saudara, ketika kita memberi, mintalah hikmat Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Ada kalanya Tuhan mengarahkan kita memberi ke bejana tertentu, ya, ke misi-misi tertentu, ke pelayanan-pelayanan gereja. Memang Roh Kudus menggerakkan hatimu, ke panti asuhan, ya, ke pelayanan penginjilan. Ya Bapak Ibu Saudari, kemana Roh Kudus arahkan hatimu di dalam setiap kehidupanmu? Dia akan saudari mengarahkan saudara untuk memberi ke bejana tertentu, ke misi-misi tertentu, atau mungkin ke orang-orang tertentu dalam setiap hidup saudara. Ini adalah level kerelaan yang tertinggi ketika kita menjadi responsif terhadap suara roh dalam setiap kehidupan saudara. Satu ketika waktu saya beberapa belas tahun yang lalu, saudara, saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya ini harus membayar sekitar beberapa juta, angkanya sekitar 5 jutaan ke atas kalau tidak salah yang saya ingat. Harus membayar di awal untuk sekolah teologi pada saat itu. Lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata puji Tuhan ada jemaat yang tergerak pada saat itu untuk saya bisa sekolah teologi, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi dia membayar semua biaya awal masuk saya untuk saya bisa sekolah teologi, ya puji Tuhan pada saat itu. Saudara, inilah level tertinggi dari kerelaan yang tertinggi. Kita memberi, ya, ke orang-orang tertentu. Ada kalanya Tuhan mengarahkan kita memberi kepada misi-misi tertentu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tidak selalu ke gereja, ingat baik-baik. Tidak selalu ke gereja. Tidak selalu juga ke channel Pastor Deso. Tapi kalau memang saudara terberkati dengan pelayanan gereja tersebut, dengan pelayanan penginjilan tersebut, silakan saudara dan saya dukung habis-habisan.
Ya, dalam setiap hidup saudara. Artinya dukung dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Karena Bapak Ibu Saudari, dampaknya ketika kita memberi sesuai dengan komando Roh Kudus, saudara, kita tidak akan pernah salah sasaran. Amin. Saudara tidak akan pernah salah sasaran. Berkat itu akan terus mengalir dan hati kita tentunya akan memiliki damai sejahtera. Maka tuntunan Roh Kudus itu, saudari, akan memberikan damai sejahtera. Dan ketika Roh Kudus sudah menuntun dalam setiap hidup saudara dan saya, maka berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingat baik-baik ya, saudara, yang pertama motivasi kita, ya, saudara dituntun atau dikomando oleh Roh Kudus. Saudara tahu kemana ia mengarahkan setiap hidup saudara. Ini bukan soal berapa banyak yang kau beri, tetapi seberapa peka kau mendengar kemana Roh itu menggerakkan hatimu, mengarahkan hatimu untuk mendukung segala pekerjaannya. Amin. Jadi ini yang pertama, saudara harus miliki ini. Yang kedua, motivasi kedua, kenapa saudara memberi persembahan-persembahan syukur? Apa yang tadi saya sampaikan di awal itu. Saudara, yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, motivasi kita memberi, khususnya lewat channel ini, saudara, karena saudara disegarkan setiap hari. Ya, saudara disegarkan, saudara terberkati dalam setiap hidupmu. Tentunya saudara, ketika saudara terberkati, hidup kita juga untuk memberkati. Kita memberi karena kita mengalami penyegaran daripada Tuhan setiap hari. Setiap kali kamu ibadah, kamu mendapatkan penyegaran daripada Tuhan dalam setiap hidupmu. Makanya saya bilang, kalau saudara mau mendukung channel Pastor Deso, selain komando Roh Kudus, saudara harus terberkati setiap hari lewat pelayanan Pastor Deso. Jangan sekali-sekali, setiap hari. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, saya percaya kita memberi karena kita disegarkan. Kita memberi karena kita mengalami penyegaran daripada Tuhan setiap waktu, setiap hari dalam setiap hidup saudara. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku dalam setiap hidupku. Saudara, pertanyaan ini lahir dari hati pemazmur yang sadar bahwa dia telah disegarkan oleh Tuhan. Bahwa dia telah menerima segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jadi kita semua diingatkan pada prakteknya dalam hal ini. Saudara, mereka yang setiap hari disegarkan oleh firman Tuhan, oleh pujian, oleh penyembahan, oleh doa yang disampaikan Bapak Ibu Saudari. Tentunya dalam hal ini, dalam pelayanan Pastor Deso atau gereja di mana saudara bertumbuh dalam kehidupan imanmu. Bapak Ibu, ayo, setiap kali kamu disegarkan oleh firman Tuhan, maka kesegaran rohani ini adalah seperti mata air yang memancar. Mata air yang memancar. Jadi ketika kita dipenuhi, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melimpah. Memberi itu adalah luapan dari kesegaran itu. Ya, jadi saudara sudah segar, makanya saudara memberi. Bukan usaha saudara untuk mendapatkan kesegaran. Jadi kita memberi supaya nanti Tuhan memberkati berkali lipat ganda. Bukan untuk hal itu. Karena saudara dan saya sudah dipenuhi. Saudara sudah melimpah. Saudara memberi kita sebagai luapan dari kesegaran itu dalam setiap hidup saudara. Ya, bukan untuk saudara supaya mendapat kesegaran. Karena saudara sudah disegarkan. Maka memberi menjadi gaya hidup, ya, bagi setiap orang-orang yang hidup di mata air. Karena saudara sudah merasakan mata air Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara setiap waktunya. Maka memberi itu menjadi gaya hidup bagi setiap orang-orang yang tinggal di mata air itu. Ya, Bapak Ibu, mari. Orang yang haus itu akan meminta terus. Tetapi orang yang segar, dia akan memberi. Atau orang yang telah disegarkan, dia akan memberi. Saudara, ketika hari-harimu setiap hari disegarkan, maka berilah dengan segenap hatimu dengan tulus. Tanpa paksaan dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua. Ya, saudara diingatkan bahwa ada respon karena saudara disegarkan. Saudara terberkati setiap hari lewat channel ini. Maka ketika saudara terberkati setiap hari, jangan lupa hidupmu perlu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang terakhir, saudara, motivasi tertinggi dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, kita sedang latihan bermurah hati. Maka ketika saudara sedang latihan bermurah hati, milikilah ketulusan, kerelaan hati, dan tentunya sukacita dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, setiap persembahan itu seperti gym rohani untuk karakter kita. Ya, saudara pernah nge-gym Bapak Ibu Saudara? Nah, setiap persembahan itu seperti gym untuk setiap kehidupan karakter saudara.
2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, prakteknya anggaplah setiap kali kita memberi apapun jenisnya, apapun persembahan itu namanya, apapun itu. Saya hanya masih ngomong 3 hal, bahkan di gereja lain mungkin banyak, bisa sampai 5, bisa sampai beberapa hal Bapak Ibu Saudari. Tapi di channel Pastor Deso Saudari yang dikasih oleh Tuhan, latihan pemberian buat kita ada 3 hal yang menurut saya itu penting saya ingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi anggap setiap kali kita memberi apapun jenisnya, kita sedang fitness secara rohani. Kita sedang nge-gym Bapak Ibu Saudari. Kita sedang melatih otot-otot kemurahan hati. Semakin sering kita dilatih, semakin kuat. Dan semakin alami jadinya dalam setiap kehidupan kita semua. Natural. Kita memberi natural Bapak Ibu Saudari. Ya bukan karena kita takut gak diberkati. Ada belalang pelahap. Kita ditakut-takuti seperti itu. Bukan karena itu semua. Tetapi saudari kasih oleh Tuhan, semakin sering dilatih, maka semakin kuat dan alami jadinya. Saudara, otot kemurahan hati itu dalam setiap hidup saudara. Ini bukan soal nominal di dalam setiap hidup saudara. Ini tentunya soal pembentukan karakter. Supaya saudara menjadi serupa dengan Kristus yang tentunya dia selalu bermurah hati dalam setiap hidupannya. Maka dampaknya seiring waktu, saudara tidak lagi bertanya, haruskah aku memberi? Seiring waktu saudara tidak akan bertanya seperti ini lagi. Tetapi kepada siapa aku boleh berbagi hari ini? Ini penting. Kepada siapa ya Tuhan aku harus berbagi hari ini? Bukan bertanya lagi, boleh gak ya memberi? Perlu gak ya memberi? Perlu gak ya memberikan persepuluhan dan lain sebagainya? Jangan terjebak dalam setiap Bapak Ibu Saudari boleh atau tidak boleh. Dalam setiap hidup saudara. Ya kan ada orang yang bilang Bapak Ibu Saudari, oh persepuluhan itu gak berlaku lagi di zaman ini dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya ada 11 suku yang sudah mendapat bagian. 1 suku tidak mendapat bagian. Pada saat itu Lewi tidak mendapat bagian. 11 suku diingatkan, hei jangan lupa kamu kasih 1/10 untuk Lewi supaya dia dapat bagian, supaya dia dapat makanan, supaya dia bisa mengelola hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ya setidaknya kalau saudara dan saya bernurani bersih dalam setiap hidup saudara, saudara tahu bahwa setiap ajakan Tuhan ini supaya hai kamu 11 suku murah hatilah sama Lewi yang tidak mendapat bagian sudah melayani pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Hai 11 suku bermurah hati kepada 1 suku ini. Jadi nilai itu tidak boleh lupa bahwa Tuhan mengajarkan apapun jenis persembahannya. Saudara, Tuhan sedang mengajarkan supaya kita semua sebagai orang-orang percaya bermurah hati. Jangan pernah lupa prinsip itu. Jangan saudara berdebat boleh atau tidak boleh dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara melupakan prinsip bagaimana saudara perlu ya untuk bermurah hati. Dan para hamba Tuhan, saudara seperti saya perlu mengingatkan jemaat. Supaya mereka tidak sibuk dengan diri mereka sendiri. Supaya mereka tidak pelit dalam setiap hidup mereka. Ya, siapa yang mengingatkan kalau bukan hamba Tuhan? Dan saya berani-berani saja mengingatkan kalau memang sudah momennya Bapak Ibu Saudari. Kalau memang firman Tuhan ya yang saya sudah doakan tentunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan memang harus disampaikan. Maka harus disampaikan tentunya dengan kasih dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi lewat hal ini saudara diingatkan ya bagaimana saudara ingat orang pelit itu tidak lahir begitu saja. Orang pelit itu dibentuk oleh kebiasaan menahan di dalam setiap hidup mereka. Sedangkan orang murah hati juga tidak lahir begitu saja. Saudara, orang murah hati itu juga ditempa oleh kebiasaan-kebiasaannya memberi. Maka latihlah dirimu dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah latihan kita semua. Sehingga lewat channel ini saudara selalu diingatkan. Tanpa motivasi apapun, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudari. Supaya Bapak Ibu Saudari dengan motivasi hati yang tulus, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan saudara. Dan saudara semakin tahu setiap kebenaran-kebenaran, bukan untuk saudara dan saya perdebatkan, tetapi untuk saudara dan saya hidupi. Kalau memang saudara tidak terberkati dengan persepuluhan, ya sudah saudara gak usah lakukan dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau memang saudara terberkati dengan apa yang saya sampaikan, lakukanlah, hidupilah.
Saudara tahu, maka saudara bisa tarik benang merahnya. Ketika kamu memberi persembahan syukur, itu karena kamu sudah disegarkan oleh Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara. Dan ketika kamu memberi milik Tuhan atau persepuluhan saudara mengembalikan, itu karena kamu taat pada komando daripada Roh Kudus melalui firman Tuhan. Sehingga semakin jelas saudara harus mengembalikan milik Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara kamu memberi persembahan misi, itu adalah latihan untuk kita bermurah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Tentunya untuk masa depan kita semua yang lebih besar dalam setiap hidup saudara. Maka jadilah jemaat yang cerdas secara rohani. Pekalah kemana Roh Kudus mengarahkan hatimu. Ya, ada komando roh dalam setiap tuntunan saudara ketika saudara memberi. Yang kedua, saudara diingatkan untuk sadarlah bahwa semua berkat itu adalah sumber sukacita. Itulah respon penyegaran kita semua. Kita tahu semua berkat itu bersumber daripada Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Maka kita menyadari, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara rajinlah melatih dirimu dalam kemurahan hati. Amin. Inilah latihan karakter. Maka sekali lagi persembahan kita bukan lagi soal uang. Tetapi persembahan orang-orang percaya adalah soal hatimu yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari hari ini kita sudah belajar tentang 3 jenis persembahan. Tapi saya tentunya tidak ingin saudara dan saya pulang ya dengan perasaan berapa banyak yang harus saya keluarkan. Saya ingin kalian pulang semua setelah selesai mendengar khotbah ini saudara dengan pertanyaan ini. Seberapa besar saya percaya Tuhan? Ya, lihatlah tangan saudara dan saya. Mungkin saudara tanganmu memegang dompet, tangan kirimu mungkin memegang HP, tangan kananmu memegang dompet, atau mungkin memegang kunci mobil dan kunci motor. Saudara, kita memegang semuanya erat-erat di dalam setiap hidup kita semua. Anggaplah ini kunci mobil, anggaplah ini Bapak Ibu Saudari ya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Biasanya kalau kita punya barang seperti ini, kita takut melepas, kita takut hilang, kita takut kurang dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal ini semua adalah milik Tuhan. Kehidupan kita semua adalah milik Tuhan. Maka kalau kita punya sesuatu dalam setiap kehidupan kita, belajar untuk kita seperti ini memegangnya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau Tuhan mengambilnya saudara, saudara tidak terluka hatimu. Karena semua dalam setiap kehidupan kita adalah milik Tuhan. Dan tahukah saudara, sementara saudara kita menggenggam erat dunia ini, Tuhan sedang membuka kedua tangannya lebar-lebar di kayu salib. Tangannya tidak menggenggam apa-apa. Tangannya selalu terbuka, dipaku, berlubang, dan darahnya menetes bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara, dia memberi segalanya, sampai nyawanya untuk kalian semua. Lalu dengan tangan yang berlubang itu, dia berkata, anakku, marilah belajar memberi. Aku sudah memberi segalanya dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya sederhana. Sampai kapan kau memegang erat dunia yang fana ini? Sementara Tuhan yang memberi hidup ini berdiri dengan tangan yang selalu terbuka, menantikan hatimu itu untuk engkau terus lekatkan kepada Dia, Sang Juru Selamat dalam setiap kehidupan saudara. Mari pada kesempatan saat hari ini di hadapan Tuhan, saya ingin mengajak saudara, jika selama ini kalian menahan milik Tuhan, maka kembalikanlah. Jika selama ini saudara memberi dengan terpaksa, belajarlah bersukacita saat saudara memberi. Jika selama ini saudara hanya berpikir soal gedung gereja, TK itu sebagai proyek daripada gereja dan lain sebagainya, mulailah melihatnya sebagai investasi surga untuk anak cucu kita, untuk generasi kita mendatang. Ya, di dalam setiap hidup saudara, supaya lewat apa yang kita kerjakan dalam setiap hidup kita semua, saudara sedang menginvestasikan pekerjaan Tuhan, yaitu surga bagi setiap generasi-generasi mendatang. Bapak Ibu, bayangkan 20 tahun dari sekarang, ketika memang ada gedung gereja yang saudara bangun, saudara dukung, ada TK-TK yang saudara dirikan, maka anak-anak itu 20 tahun lagi Bapak Ibu Saudari, mereka mungkin akan menjadi pendeta, mereka mungkin akan menjadi guru, mereka mungkin akan menjadi pemimpin bangsa, dan mereka akan berkata kalau kita masih hidup Bapak Ibu Saudari, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Bapak, terima kasih yang sudah mendukung aku dulu, memberikan beasiswa buat aku dulu untuk sekolah.
Terima kasih ya orang tua rohani kami yang bermurah hati, sehingga kami dapat mengenal Yesus. Saudara, itu adalah warisan iman. Itu adalah buah tangan dari setiap tangan kita yang terbuka. Saudara yang terkasih, mari buka setiap tangan kita. Lepaskan genggaman tangan kita dan berilah dengan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang pada siapapun. Apa yang kau tabur dengan air mata, kau akan tuai dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati setiap persembahan kita semua, tentunya juga setiap hati kita semua. Saudara yang terkasih, biarlah lewat setiap kebenaran ini kita boleh diingatkan selalu. Saudara boleh terberkati selalu. Dan saudara tahu di channel ini, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, saya mengajak supaya saudara dan saya terus melatih dirimu, terus memperbarui hati dan jiwamu setiap waktu, setiap hari. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang empunya langit dan bumi, kami datang tentunya Tuhan Yesus, bukan karena khotbah yang hebat, tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus Putramu. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni setiap tangan-tangan kami yang terlalu lama menggenggam. Ampuni hati kami yang terlalu sering menghitung-hitung dalam setiap hidup kami. Ampuni pikiran kami yang selalu bertanya, nanti aku kurang, gimana kalau aku kurang, dan lain sebagainya. Bapa, hari ini kami belajar bahwa persembahan syukur adalah nafas kami yang mengaku bahwa hari ini Tuhan telah menyelamatkan kami. Engkau baik bagi setiap kami. Bahwa setiap persembahan milik Tuhan itu atau persepuluhan adalah milik-Mu, bukan pemberian kami, tetapi pengakuan kami bahwa Engkaulah pemilik atas kehidupan kami. Bahwa setiap persembahan misi yang kami dukung lewat setiap pekerjaan Tuhan tentunya adalah sayap iman kami semua, yang membawa kami melihat generasi yang akan datang. Mereka akan mengenal Yesus lewat setiap kehidupan kami semua, lewat tangan-tangan yang terbuka. Curahkanlah roh kemurahan hati-Mu atas setiap hati kami semua. Kami tidak mau menjadi jemaat yang kaya harta, tetapi miskin kasih dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang puas dengan berkat-Mu, tetapi pelit membagi berkat-Mu itu dalam setiap hidup kami. Ajar kami ya Bapa, ajar kami untuk memberi seperti Yesus memberi. Bukan sisa, tetapi yang terbaik. Bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukacita. Dan bukan karena melihat kebutuhan gereja, tetapi kami melihat hati-Mu yang rindu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Kami percayakan Tuhan pelayanan Pastor Deso ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya biarlah lewat setiap Tuhan apa yang kami terus Tuhan Yesus sama-sama doakan lewat channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kami boleh menjadi saksi kesetiaan-Mu Tuhan. Karena ada TK yang boleh dibangun, karena ada gedung gereja yang akan dimiliki Tuhan untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Sehingga kami percaya lewat gedung itu nama Yesus terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap hidup kami. Kami serahkan hati kami. Pakailah kami semua. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau yang terlebih dahulu baik kepada setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah membuka tangannya di kayu salib bagi setiap kami. Dan semua umat yang diberkati, biarlah Engkau boleh diberkati dalam setiap kehidupanmu. Kau boleh terus diberkati dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Boleh Tuhan berkati studimu, boleh Tuhan berkati pasanganmu, suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, bahkan kakek nenekmu, opa omamu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang sudah tap-tap layar, thank you. Buat saudari yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa menulis seperti itu. Atau saudara sambil tap-tap layar, atau saudara bisa share channel ini, atau Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso di TikTok maupun YouTube ya. Kalau di YouTube namanya apa ya? Super chat atau super thanks. Saudara bisa berbagi lewat
Itu juga Bapak Ibu Saudara kalau di YouTube, kalau di TikTok saudara bisa berbagi lewat gift. Kalau itu pun saudara terberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih buat kehadiran kalian semua. Terima kasih yang sudah dari Riau, dari Banyuwangi, dari Kapuk, dari Singapura, dari Batam. Thank you ya, dari Surabaya, dari Kalimantan Tengah, dari Penang. Ya dari semua teman-teman semua, dari semua yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Singapura, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, ingatlah saudara ada pelayanan konseling di channel Pastor Deso. Pastor Deso ministry itu hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan doa, bimbingan konseling, kami membuka layanan melalui WA Bapak Ibu Saudara di 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat nomor itu ya, 0851 7529 2029. Saudara bisa catat nomor itu, nanti saudara bisa sampaikan pastor. Ya, saudara bisa sebutkan nama saudara dan juga dari kota saudara. Lalu kemudian saudara sebutkan pokok doa atau pergumulan-pergumulan saudara. Nanti kami akan berusaha mendoakan dan tentunya saya bersama Ibu Gembala ya. Jadi kalau saudara merindukan nanti untuk video call atau saudara kami datang ke tempat saudara mendoakan saudara, mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah, kalau memang waktunya pas nanti kita bisa berkunjung ke rumah-rumah saudara. Saudara bisa catat nomor saya di sana ya. Dan juga buat kalian yang membutuhkan dukungan pelayanan untuk berkhotbah, Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa catat nomor saya di sana. Nanti saudara tinggal minta waktunya, pastor bisa nggak hari ini tanggal sekian jam sekian untuk berkhotbah di tempat kami dan lain sebagainya. Kalau saudara membutuhkan dukungan ministry untuk pelayanan khotbah, saudara bisa kontak Pastor Deso. Ya bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet atau bisa pakai apa nanti lewat alat-alat teknologi yang kalau memang jauh saudara kita bisa menggunakan itu semua. Oke, haleluya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pelayanan persembahan kita tentunya atau penata layanan persembahan kita, saudara mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian kita semua. Jadilah saluran berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara melalui persembahan syukur hari ini, melalui persembahan milik Tuhan, melalui persembahan misi. Nah saudara sudah diajar tadi melalui persembahan-persembahan itu semua. Dan saya percaya biarlah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan perdebatan, jangan karena paksaan dalam setiap hidup saudara. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah prinsip memberi. Berilah dengan kerelaan hati, berilah dengan sukacita. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan saudara. Betul ya? Itu ajakan daripada firman Tuhan buat kita semua. Jangan karena terpaksa, bukan karena takut ada belalang pelahap, bukan Bapak Ibu Saudarain kasih oleh Tuhan. Gak perlu saudari nakut-nakuti. Belajarlah bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin 7650478856 atau di bio profil saya di Pastor Deso. Ya, di profilnya ada, saya sudah sematkan Bapak Ibu Saudari, di TikTok juga ada, di profilnya di YouTube itu ada di deskripsi video. Setiap video-video yang saya tampilkan itu di deskripsi videonya ada. Ya, saya sematkan semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, jadikan channel ini sebagai teman, sebagai sahabat, tempat kita latihan rohani bersama-sama, tempat kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oke, jadi kalau saudara dan saya mau berdebat, kalau saudara memang tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa bikin channel sendiri, itu satu. Yang kedua, saudara bisa mengikuti channel yang sefrekuensi dengan kalian semua. Ya, mau saudara seagama dengan kita atau saudara mungkin berbeda keyakinan, saudara temukanlah channel-channel yang memberkati imanmu secara pribadi. Ya, kalau di dalam setiap kehidupanmu. Kalau saudara, pastor saya itu nggak perlu channel-channel, saya sudah terberkati sendiri secara pribadi. Ya, saudara juga bisa buka channel. Ya, supaya orang-orang terberkati dengan keyakinan yang saudara yakin di dalam setiap hidup saudara. Jadi kita menghindari perdebatan, bukan karena kita takut berdebat Bapak Ibu Saudari, tapi karena kita tahu bahwa setiap efek daripada perdebatan itu tidak baik. Ya, dari sejarah gereja itu sudah membuktikan. Ya Bapak Ibu Saudari, efek dari setiap perdebatan itu tidak baik Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara mau berdebat di ruang kampus itu lebih elegan Bapak Ibu Saudari. Jadi kuliahlah, belajarlah di sana, itu lebih elegan. Kalau saudara mau berdebat mengenai hal-hal, karena saudara akan dituntun oleh dosen dan lain sebagainya. Tapi kalau di ruang publik, saya menghindari bukan karena takut Bapak Ibu Saudari, tapi karena saya tidak mau melukai hati kita semua. Atau saudara melukai hati setiap yang lain dan lain sebagainya. Itu saja. Supaya Bapak Ibu Saudari
kita beriman kepada Tuhan dalam keteduhan, di dalam ketulusan, di dalam kasih, yang semakin kita rindu terbang tinggi, mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, mengenal setiap pesan Tuhan, ya, kehendak Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jadikan channel itu seperti itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau memang saudara tidak terberkati, silahkan monggo cari channel yang lain. Kalau saudara terberkati, dukung selalu, setia selalu, buat alarm di tempatmu, ya, di handphone kalian masing-masing setiap setengah 8 pagi. Jangan lupa juga ikutin pelayanan live stream setiap harinya setengah 8 pagi, ya, waktu Indonesia Barat, Senin sampai Sabtu. Dan juga pelayanan di live stream di channel Upper Room Glory bersama Ibu Gembala setiap malam. Biasanya jam 9-an malam ke atas, istri saya Ibu Gembala akan live di channel Upper Room Glory. Ya, kalau di sana Bapak Ibu Saudari, saudara akan diajak untuk berdoa, lebih banyak berdoa, menyembah, berdoa. Ya, karena memang saudari itulah karunia yang diberikan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan Ibu Gembala, ya, untuk mendoakan setiap teman-teman semua yang rindu berdoa, menyembah. Ya, tentunya ada perenungan firman Tuhan secara singkat untuk memberkati setiap kalian semua. Jadi saudara bisa follow nama channelnya Upper Room Glory, ya, Upper Room, APPER, Upper Room, ROOM, Upper Room Glory, ya, itu ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang Pastor Ndeso ingatkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis terberkati setiap hari dari Cirebon, dari Cina, ya. Nia, thank you loh, ada dari Cina juga ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Cina, dari Cirebon, dari Malaysia. Tuhan memberkati, lalu kemudian dari Surabaya, Jepara, dari Penang, dari Pangkalan Bun, dari Batam, dari Singapura, dari Kapuk, dari Riau, dari Banyuwangi, dari Solo, dari Sumba. Thank you ya teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari setiap kota-kota atau daerah atau negara-negara yang saudara ikuti. Thank you buat teman-teman semua. Saudara, saya mau undur diri, jikalau ada salah-salah kata, harap dimaafkan. Thank you ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari, dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Terlebih, saudara, setiap apa yang disampaikan, ayo kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan hanya didengar, tapi kita lakukan, kita hidupi di dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang tulus, bahkan setiap jiwa-jiwa yang keras hatinya pun channel ini juga boleh menjadi berkat buat kalian semua. Apapun musim kehidupan kalian semua, datanglah terus kepada Yesus Kristus. Amin. Berlarilah kepada Yesus, bukan berlari menjauh tetapi berlarilah mendekat di dalam hadiratnya. Saudara bisa jadikan channel ini sebagai tempat di mana saudara juga bisa salah satu menjadi pelarian Bapak Ibu Saudari. Sehingga ketika saudara berlari ke channel Pastor Ndeso, Pastor Ndeso membawa hati Bapak Ibu Saudari kepada Allah yang hidup, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kita semua dan puji Tuhan, saya mohon undur diri. Sampai ketemu lagi lewat pelayanan Pastor Ndeso berikutnya besok pagi tentunya di hari yang sama, bukan di hari yang sama, di waktu yang sama, maksud saya di jam yang sama, jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Salam dari saya Pastor Ndeso buat setiap teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar ya. Kalau saya lihat tuh banyak yang setia, thank you ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon undur diri, baik buat yang di YouTube, baik juga yang di TikTok. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, God bless you.